Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga kita dalam lindungan Allah, amin ya robbal alamin. Kisah Muso, gembong PKI yang membantai ulama santri pejabat, yang tewas mengenaskan, jasadnya dibakar di alun-alun. Seperti apakah kisahnya? Tonton sampai selesai biar tidak salah faham dan menambah wawasan kita dalam sejarah. Dan bila suka dengan sejarah ini, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan kisah dan sejarah dari Kodi Channel. Selamat menonton. Pada 1948 atau dikenal sebagai peristiwa Madiun pada tanggal 18 Agustus tahun 1948 merupakan pemberontakan kelompok komunis PKI yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR). Dalam pemberontakan itu, mereka yang menjadi korban kekejaman PKI adalah tokoh ulama maupun santri. Korban dibunuh secara keji, dicambuk, disayat dengan pisau. Pemberontakan ini diawali dengan jatuhnya Amir Syarifuddin sebagai kabinet setelah perjanjian Renville. Kemudian lahirlah kabinet baru dengan dikomandoi oleh Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri, namun tidak disetujui Amir. Saat itu, PKI juga memproklamasikan Republik Soviet Indonesia dan mengangkat Muso sebagai presiden serta Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri. Pemberontakan Madiun berhasil ditumpas oleh pasukan gabungan TNI dari Divisi 3 Siliwangi, Divisi 2 pimpinan Kolonel Gatot Subroto, Divisi I yang dikomandoi Kolonel Sungkono serta mobil Brigade mobil kini Brimob. Selama 12 hari setelah kota Madiun dikuasai PKI FDR, pasukan gabungan berhasil mengamankan wilayah tersebut. Sedangkan Amir Syarifuddin sendiri berhasil tertangkap dan dieksekusi. Nasib serupa juga dialami oleh Muso. Melansir buku karya Suhokgi, Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan, Muso terlihat pada tanggal 31 Oktober tahun 1948 di Desa Balong. Dia menyamar seperti rakyat biasa. Namun petugas sempat curiga dan memberhentikan Muso untuk dimintai surat-surat keterangan. Ketika barang bawaannya diperiksa, Muso merampas pistol seorang penjaga untuk menembak si pemeriksa, kemudian kabur dengan dokar yang dirampasnya dari seorang rakyat sekitar. Pasukan TNI yang melihat, langsung mengejar Muso yang di tengah jalan, berhasil menodong sebuah mobil dari pasukan Batalion Sunandar. Nahas, mobilnya sempat sulit dinyalakan dan prajurit yang sebelumnya ditodong, balik menodong Muso. "Engkau tahu siapa saya? Saya Muso. Engkau baru kemarin jadi prajurit dan berani minta saya menyerah. Lebih baik saya mati daripada menyerah. Walaupun bagaimana, saya tetap merah putih," tegas Muso. Muso lalu kembali berhasil lari ke sebuah desa bernama Semanding, Kecamatan Sumoroto, Ponorogo, Jawa Timur. Dia sempat lari ke sebuah kamar mandi milik seorang warga sekitar. Pasukan TNI yang sudah mengetahui tempat persembunyiannya Muso, langsung memberondong kamar mandi itu. Muso pun tumbang, namun belum tewas. Tubuh Muso dibawa dengan menggunakan drakbar atau tangga bambu dan dibakar. Di tengah drakbar itu patah dan akhirnya Muso digeret saja. Kemungkinan besar dia baru meninggal pas di perjalanan untuk dibawa dari desa Semanding ke alun-alun Kabupaten Ponorogo, ujar penggiat sejarah Wahyu Bowo Laksono kepada Okezone beberapa waktu lalu. Di sana, alun-alun, dilakukan observasi dan pemotretan untuk meyakinkan kembali kalau jenazah itu benar-benar Muso. Sekaligus dipertontonkan ke khalayak ramai, sambungnya. Setelah dipamerkan ke rakyat sekitar, jasad Muso diputuskan untuk tidak dikuburkan, melainkan dibakar dan abunya dibiarkan berserakan di alun-alun. Karena kalau dimakamkan, kalau makamnya diketahui, maka bisa jadi simbol untuk dipuja-puja pendukungnya kelak. Kenapa dibakar? Karena pada saat itu diyakini banyak gembong PKI, yang masih hidup punya ilmu kanuragan dan salah satu cara memusnahkannya ya dibakar. Wallahu a'lam. Bila ada kesalahan dalam teks ini kami Kodi Channel mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.